Kita syukuri Tuhan dengan cuaca yang baik bagi kita. Juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita syukuri, kita berterima kasih, kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Kondisi apapun yang kita sedang alami, kita jalani, kita tetap percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Haleluya. Kita minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Supaya kita boleh menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, tetap percaya kepada Tuhan, tetap melakukan kehendak Tuhan. Mujizat itu masih ada. Mujizat bisa terjadi. Haleluya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita minta Tuhan memegang tangan kehidupan kita, memimpin langkah hidup kita, membawa masuk, haleluya, ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami Tuhan di dalam lagi Tuhan. Haleluya. Untuk menikmati kemuliaan-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi kami semua, mengatasi masalah persoalan dalam kehidupan ini. Jalan keluarnya tidak ada lain, hanya Yesus, hanya firman Allah, hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita semua. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Kita mohon belas kasihan kemurahan Tuhan untuk melayakkan kita, mengampuni dosa kita atau kurang kesalahan kita, dan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. saat ini kita alami, keberadaan kita. Haleluya. Tuhan, kami yakin
Engkau mampu memimpin kami untuk masuk dalam kesempurnaan-Mu. Meskipun menurut akal manusia itu mustahil, tapi firman Allah itu tidak mustahil. Bagi orang percaya pun tidak benar-benar mustahil. Tuhan sanggup memegang tangan kita, mengubah hidup kita, lalu menjadi indah, menjadi sempurna, sama seperti Yesus. Sebab inilah kehendak Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa, yang mampu membawa kita semua masuk dalam kemuliaan, masuk dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami semua pada pagi hari ini Tuhan, untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah, kuasa Allah dinyatakan. Engkau memberikan kebebasan bagi roh tubuh jiwa kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau tuntun, Engkau bimbing mereka, beri kekuatan, beri kemenangan-Mu untuk tiba di tempat ini, untuk bersama-sama kami memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kalau kami mendengar firman Allah, Tuhan urapi kami semua. Urapi pujian kami, urapi firman Allah, sehingga kami boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Kami perserahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari bersama kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Hallelujah.
sukacita. Saya Bapak Ibu untuk bagi berdiri, kita naikkan pujian selanjutnya. Dengan
duduk kembali Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau sedikit bersaksi ya Bapak Ibu untuk penyertaan dan penjagaan Tuhan yang luar biasa bagi kami sekeluarga, termasuk saya pribadi. Beberapa tahun yang lalu, namanya anak muda pasti punya cita-cita ya Bapak Ibu ya. Saya setelah lulus kuliah, saya mikir nih arah dan tujuan hidup saya mau saya bawa kemana gitu ya. Saya selalu memiliki cita-cita untuk menjadi pengabdi negara alias pegawai negeri sipil gitu ya. Mulai tahun 2018 setelah saya lulus, saya bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Puji nama Tuhan, saya tidak pernah diberhentikan, tapi memang benar-benar karena kontrak saya habis. Dan yang terakhir ini karena memang saya hamil dan kandungan saya agak sedikit lemah, jadi dokter memang menyarankan saya untuk istirahat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga belum tahu kalau sebenarnya saya sudah 2 kali keguguran gitu ya, karena kecapean kerja. Saya di salah satu perusahaan di bank itu jadi HRD gitu ya, jadi kerjaannya begitu banyak dan dituntut untuk setiap hari deadline, jadi pulang saya agak sedikit malam gitu ya. Kemudian dari tahun 2018 meskipun saya sudah bekerja, saya tetap mengikuti seleksi CPNS namanya. Katanya orang gak usah coba, kamu tuh terlalu tinggi cita-citanya, itu orang yang daftar itu banyak sekali gitu. Iya, kalau zaman dulu oma opamu itu diangkat karena pengabdian, bukan karena otak dan lain sebagainya. Banyak sekali orang yang berpendapat seperti itu, tapi saya yakin, saya percaya Tuhan izinkan saya untuk sekolah, Tuhan izinkan saya peringkat dari saya TK. Ini bukan kesombongan saya, tapi saya hanya memuji memuliakan nama Tuhan, karena hanya nama Tuhanlah yang boleh ditinggikan dan diagungkan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya mencoba, tapi tetap diberikan kegagalan, nggak secara instan ya Bapak Ibu. 2018 saya gagal. Saya selalu ikut seleksi yang pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu saingannya sedikit. Saya nggak punya nyali untuk daftar yang tingkatannya agak lebih besar, pusat gitu ya, seluruh Indonesia nggak berani saya Bapak Ibu. Kemudian saya menikah dengan suami saya ikut dan gagal. Tahun kemarin itu sebenarnya adalah peluang besar saya ya Bapak Ibu. Di Kota Madiun hanya butuh 1 yang daftar 10 dan yang lolos seleksi administrasi berkas hanya saya. Harusnya saya bisa, tapi ya balik lagi ya, belum menjadi izin dari Tuhan saya bisa bekerja di instansi tersebut gitu. Tapi saya nggak pernah patah semangat ya Bapak Ibu. Di saat saya resign, disuruh sama suami saya resign, selesai kontrak, terus saya bilang ada seleksi CPNS. Ini kalau misalnya saya masuk pas saya habis melahirkan baru masuk, ya sudah coba aja katanya gitu. Tapi kalau kerja yang lain saya nggak izinkan, kata suami saya seperti itu ya Bapak Ibu. Terus saya coba, saya ikut pusat Bapak Ibu, ikut instansi pusat yang saingannya 3.000 orang. 3.000. Saya cuma berharap ya Tuhan, kalau memang ini rezeki saya, anak saya dan keluarga saya, pasti Tuhan izinkan terjadi. Ternyata Bapak Ibu, dari 3.000 itu yang lolos hanya 1.000. Jadi otomatis saya nggak punya saingan kecuali diri saya sendiri gitu ya. Kalau saya bisa memaksimalkan nilai yang dibutuhkan oleh pemerintah, otomatis saya akan masuk gitu ya Bapak Ibu. Dan puji Tuhannya, saya ini teman-teman bilang bimbel aja, bimbel dan lain-lain sebagainya. Memang saya bimbel, tapi untuk belajar itu sudah nggak seperti dulu waktu saya masih zaman kuliah dan sekolah ya, karena saya juga waktu itu hamil muda, ada mual, muntah, pusing, sakit, mau belajar itu sudah capek. Nanti malam suami saya sudah pulang, saya kasih makan dan lain-lain, ya nggak ada waktu lah buat belajar yang sangat maksimal gitu ya. Saya masuk ke dalam ruangan jam 1, itu bisa dilihat dari live score di YouTube. Suami saya tuh ngecek terus bilang katanya 3 menit terakhir saya itu nggak passing grade, nilai saya nggak maksimal. Terus suami saya bilang,
bukan rezekinya lagi tahun ini gitu ya. Tapi 2 menit terakhir waktu suami saya lihat katanya nilai saya itu bisa di atas rata-rata. Jadi saya bisa passing grade dan dinyatakan lolos seleksi ujian pada waktu itu. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk lolos, bisa menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Cuman saat ini yang menjadi beban pikiran saya adalah penempatannya ya Bapak Ibu. Itu bisa ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, baik mulai Papua, mulai NTT dan lain-lain. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan tempatkan saya di tempat yang terbaik. Di mana saya ditempatkan, saya akan menjadi berkat dan terang. Saya sudah bilang sama suami saya, dimanapun gitu ya. Puji nama Tuhan, kalau saya ditolong Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga akan diperlakukan yang sama seperti itu. Ada amin? Amin. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu selanjutnya.
dapat berdiam di bawah kaki-Mu, merasakan hadirat-Mu, merasakan ketenangan, kedamaian bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh persoalan kehidupan kami, kebutuhan kami dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengalami ketenangan, kedamaian di dalam Tuhan. Kau atur semuanya dengan baik untuk kemuliaan, untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu, lain-lain yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat. Anak-anak ini betul-betul mengerti firman Allah. Haleluya. Yesus tertanam dalam kehidupannya, dalam hatinya, sehingga sampai dewasa, bahkan sampai kapanpun mereka boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, taat akan firman Allah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Dimuliakan untuk memuliakan. Kita sudah masuk di bulan Desember ya, tanggal 8. Sebentar lagi kita tinggalkan 2024 ya. Orang banyak berpikir nanti tahun 25 bagaimana ya. Tapi orang percaya ya, mikir boleh, nggak mikir boleh ya. Sebab apa? Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita serahkan semua kehendak Tuhan yang jadi. Asal kita tetap di dalam Dia, Tuhan pasti pelihara kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Pada pagi hari ini kita akan sedikit belajar firman Allah, di mana Tuhan kita ya, Tuhan kita Yesus Kristus itu Allah yang luar biasa, Allah yang tidak egois ya. Kalau Dia dimuliakan ya, Dia ditinggikan, Dia diagungkan. Tadi kita sudah nyanyi, mulia, sembah Raja mulia, tidak ada yang lain disembah ya. Haleluya. Nah, kebetulan tadi kita nyanyi ya tentang kemuliaan Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Yesus memang patut dimuliakan, Dia harus dimuliakan, tidak ada yang lain. Tapi Yesus itu ya, Yesus itu tidak egois kan? Kemuliaan itu bukan hanya untuk Dia, tapi juga akan diberikan ya kepada banyak orang yang setia, yang taat sungguh-sungguh ya. Ya, haleluya. Tuhan akan berikan juga kepada manusia. Namun manusia harus tetap ingat, kalau kita nanti dimuliakan Tuhan, jangan lupa nomor 1 tetap memuliakan Tuhan, dikembalikan kepada Dia. Ya, kita sudah pernah belajar Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Nah, ini seringkali manusia itu lupa. Ya, tapi banyak juga yang tidak lupa. Dari bawah diangkat naik ke atas, setelah naik ke atas ya, hilang dalane ya. Ada juga yang dari bawah diangkat naik ke atas, tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, kita ambil bagian yang itu. Amin. Jadi sebelum kita terima kemuliaan, baik jasmani baik rohani, kita harus punya bekal. Apa bekalnya? Tuhan berikan aku kekuatan untuk mendapat kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Setelah mendapat, jangan sampai dengan kemuliaan yang Tuhan berikan itu, baik secara jasmani, secara rohani, membuat kita jatuh. Kalau orang dunia bilang, kalau orang itu sudah naik ke atas, ya, minggu lalu, 2 minggu yang lalu sudah pernah saya sampaikan, istilahnya apa? Orang dunia bilang, lagi naik daun. Siapa bisa naik daun? Siapa berani naik daun? Kalau naik pohon, naik tangkainya berani. Naik daun artinya gampang jatuh. Ya. Nah, Tuhan tidak mau kita sampai naik daun.
kita naik, ya, naik apa ya? Dinaikkan oleh Tuhan, bukan naik daun, tapi naik tahta Allah dengan burung nasa, kekuatan burung nasa, sehingga kita bisa terus terbang tinggi, tidak sampai jatuh. Haleluya. Jadi Tuhan itu baik. Kemuliaan hanya bagi Dia, betul. Kalau kita baca dalam kitab dari khususnya kitab Injil, ya, saudara baca, saudara renungkan, itu semua cerita di situ, kesaksian, kesembuhan, mujizat, segala macam, ya. Orang mati dibangkitkan, mujizat 5 roti 2 ikan, air jadi anggur. Itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan kita yang dahsyat. Tidak ada nabi seperti Dia. Ya, orang lain mengatakan Yesus itu Nabi Isa. Ya. Ini nabi atas segala nabi, Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Dia bisa dari yang tidak ada jadi ada. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 loh. Dari mana? Istilahnya apa? Dari tidak ada cuma sedikit jadi ada. Lebih sisa berapa? 12 kali jam. Dari mati 4 hari, bau busuk, sudah otaknya sudah leleh. Siapa yang bisa membuat utuh kembali kalau tidak Dia sebagai Allah, sebagai Yesus, sebagai anak Allah? Dan Yesus adalah Allah yang patut dimuliakan. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit, ya. Waktunya hanya singkat. Yang pertama, saudaraku, ya, Tuhan mau memuliakan banyak orang. Ibrani 2 ayat 10. Biasanya Ibrani 2 ayat 10 itu yang kita pelajari apa? Yang kita pelajari yaitu kesempurnaan Yesus, ya. Itu seringkali saya pernah nyampaikan beberapa kali. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar yang lain lagi, ya. Saya bacakan dulu ayat Ibrani 2 ayat 10 ini. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya, ya, ini dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ini perhatikan, ya. Jadi kita akan fokus ke sana. Dan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Kita belajar yang bagian pertama. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi sebetulnya, saudara, Tuhan ingin semua orang percaya itu masuk dalam kemuliaan. Ya. Memang Tuhan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seperti ada kesaksian, dari sekian ribu dipilih cuma berapa. Ya, haleluya. Nah, memang itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh ketekunan, kesabaran, macam-macam. Ya. Fitnaan, hinaan, oloan, Allah, kamu itu apa? Ya. Kalau ayat tadi mengatakan Allah menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan, kesempurnaan. Orang Kristen hampir, kalau boleh saya katakan, hampir 99%, ya, itu tidak percaya kalau kita itu bisa sempurna. Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Yang ngomong siapa ini? Hendaklah kamu sempurna. Siapa yang ngomong? Yesus. Bapa di sorga. Bapa kepingin anaknya sempurna. Memang dalam Alkitab, dalam Wahyu pasal 14 itu dikatakan ada 144.000 orang yang sempurna. Ya. Apakah kita masuk di situ? Itu Tuhan yang tahu lebih dulu. Ya. Terus kita pikir, ya, awak diri pasti gak masuk lah, ya. Seperti tadi kesaksian, ya. Aduh wis gagal lagi. Ya. Tapi ingat, ya,
Allah itu luar biasa kan? Kayak kita kagumi. Mungkin hati kita menangis, Tuhan kenapa kok Engkau memilih aku Tuhan? Kok aku bisa jadi seperti ini? Ya. Tuhan ingin kita dimuliakan, ya. Bukan satu orang, semua anak Tuhan. Haleluya. Dimuliakan dalam segi yang berbeda, ya. Haleluya. Kalau kita melihat contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang dimuliakan Tuhan itu macam-macam, ya. Dimuliakan dalam hal apa, ya. Seperti Abraham itu dimuliakan Tuhan, disebut bapak orang percaya karena apa? Imannya yang luar biasa. Anaknya satu-satunya harus dikorbankan, harus disembelih, ya, harus dibunuh, dia lakukan. Itu Abraham itu mulia di hadapan Allah. Iman yang luar biasa. Sudah di masa tua, sudah mau mati, ya. Belum punya anak disuruh mengorbankan. Wah, enggak gampang. Kalau dia ngomong sama istrinya, gue geran rapi, oyong-oyongan itu anaknya itu ditarik sana. Ojo, ini anak sudah dapat anak, ya di usia tua, mosok kok disembelih. Ya. Tapi Abraham melakukan itu, dan dia dapat kemuliaan dari Tuhan, dapat rekomendasi bapak orang percaya. Banyak contoh dalam Alkitab, saudara belajar sendiri, baca sendiri. Ayub itu dipromosikan, ya, dimuliakan. Iblis, kamu tahu Ayub enggak? Saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, macam-macam begini. Nah, diproses. Siapa kuat diproses kayak Ayub? Anaknya 10 mati, hartanya habis ludes, padahal dia orang terkaya di daerahnya. Badannya korengan semua. Istrinya bilang, wes, ndang dongo, hujanlah Allah dan mati yo pisang. Istrinya bilang seperti itu. Kuat. Kalau itu semua Ayub bisa kuat, Abraham bisa melakukan itu semua. Di balik itu semua, Tuhan yang bekerja. Amin. Cuma taat. Ya Tuhan, Ayub bilang, ya Tuhan, ini semua dari Engkau Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi prosesnya selanjutnya bagaimana? Oh, menderita sekali kamu. Orang kalau biasa pegang uang, tidak pegang uang, bagaimana? Seperti ikan dientas dari akuarium. Ketepak, tidak bisa tidur. Pusing, bingungnya apa? Cari utangan, cari pikir, siapa yang kena dipinjemi? Apa yang harus dijual? Betul enggak? Itu enggak mudah. Kalau saudara bisa bertahan saat tidak punya uang, kekurangan, saudara tetap percaya sama Tuhan, berpada, berharap sama Tuhan. Kalau bisa kuat sampai menunggu sampai berkat Tuhan datang, kita bisa bersyukur, kita bisa tetap memuji Tuhan. Di balik itu semua, itu karena kemurahan Tuhan. Kita enggak kuat. Ya. Tidak mampu. Kalau tidak ada masalah, duit cukup, badan sehat, semua berjalan baik lancar, tidak kurang, bisa sukacita, bisa bersyukur. Itu istilahnya orang Surabaya ngomong ombyokan, betul tidak? Semuanya bisa kalau semuanya ada. Uang ada, makan minum apa semua apa bisa beli ini beli itu masih ada, masih cukup, ada persediaan, bisa bersuka cita. Itu orang Jawa bilang ombyokan, masih ada. Tapi coba kalau tidak ada apa-apa, bagaimana bisa bersuka cita? Tadi kita sudah nyanyi bolak-balik ya. Bersuka cita saat menderita, saat sulit, saat suka. Ngomongnya gampang, nyanyinya gampang. Tapi kalau saat kita mengalami, bagaimana? Hati ini bisa goyang, iman itu bisa goyang. Ya. Tapi kalau kita lari kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, percaya sama Tuhan, itu tidak otomatis sekali jadi. Sekali sembahyang, Tuhan kuatkan imanku, berilah sukacita, langsung talung, langsung kita bisa nyanyi. Omong kosong, ada waktunya. Terus
percaya sampai Roh itu menguasai kita. Kita tadi sudah nyanyi. Roh Kudus itu menguasai kita, kemudian timbul kekuatan, bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terus bagaimana? Belum berkata kita nantikan pertolongan yang kita nantikan belum datang. Bagaimana? Oh, bisa lemah lagi, saudara. Iblis terus menyerang pikiran kita, menyerang mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Deloken barang mungkin entek kabeh iki, Pak. Iblis nyerang, ayo. Timbullah khawatirmu. Ayo, kamu takut, harus takut, khawatir, bingung, bertengkar. Itu iblis menyerang lagi. Sebab itu kita tidak hadirin menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh yang kudus penuhi hatiku, jamahlah aku Tuhan, sehingga damai sejahtera tetap kita bisa miliki. Kita bisa tetap bersuka cita. Haleluya. Itu semua ya, kita pasti perlu banyak belajar. Kita bisa menang hari ini, mungkin setengah jam ke depan setelah bubar ibadah, belum tentu kita menang kalau kita tidak disertai Roh Kudus terus. Hari depan, minggu depan, apalagi tahun depan nanti, kita tidak tahu apa terjadi apa. Yang jelas semua naik, pajak semua ya, naik. Apa tidak bingung semua? Nah, jadi kita tidak henti-hentinya. Tuhan tolong saya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci tidak turut dunia, Tuhan pasti buka jalan. Kontak terus sama Tuhan. Haleluya. Nah, jadi selalu kasih Tuhan, Tuhan mau bawa kita masuk dalam kesempurnaan. Haleluya. Jadi Tuhan ingin memuliakan banyak orang. Haleluya. Seperti tadi sudah saya sampaikan ya, contoh-contoh tadi tentang Abraham, kemudian tentang Ayub. Yang lain-lain banyak sekali, tidak saya ceritakan, waktunya habis. Nah, Tuhan menghargai ciptaannya. Tuhan menghargai umatnya, umat pilihannya, bukan umat sekedar umat, tapi umat yang terus meningkat, bertumbuh sampai menjadi milik Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu akan memuliakan itu ya orang-orang yang mau bertumbuh, yang mau taat, yang mau setia, mau sungguh-sungguh, sabar menanti waktunya Tuhan, ya. Itu nanti akan ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Sampai nanti setelah mulia, ya, masuk di dalam kesempurnaan. Saudaraku, Tuhan itu membuat kita umatnya itu bisa mulia, baik secara jasmani, teristimewa secara rohani. Mulia di hadapan Tuhan itu yang nomor satu. Tidak ada artinya mulia di hadapan manusia, cuma sementara sampai di kuburan kemudian habis. Tapi kemuliaan yang dari Tuhan, menderita karena Kristus, dimuliakan karena Kristus, itu tembus sampai surga. Itu yang harus kita perhatikan. Haleluya. Arti mulia ini macam-macam sebetulnya. Orang diberkati, jadi sukses, jadi berhasil, ternama, terkenal, ya, punya kedudukan, punya kekayaan. Wah, itu orang dunia bilang mulia. Tapi di hadapan Tuhan lain. Orang menderita karena Kristus itu mulia. Ya. Siapa mau? Orang boleh pisang dulu enak kok menderita, betul enggak? Coba. Siapa yang mau menderita ikut Tuhan? Kalau ada penginjilan, ayo ikut Yesus, kamu pasti menderita. Ada yang ikut Yesus? Loh, ikut Yesus kok menderita? Sebab itu penginjilan itu nggak ada yang diomongkan ikut Yesus, ya. Sakit terus sampai mati, ikut Yesus sembuh, yang miskin diperkaya, betul enggak? Itu penginjilan seperti supaya orang datang kepada Yesus. Kalau langsung penginjilan dikatakan ikut Yesus, kamu pasti menderita, tidak ada yang mau ikut. Tapi setelah disampaikan
ikut Yesus dapat keselamatan, ikut Yesus dapat kedamaian, kesejahteraan, ya. Walaupun itu butuh proses salinan. Haleluya. Ada ketenangan, ada kedamaian. Ya, mereka mulai mungkin ada, nggak semua orang mau ikut juga. Aku nggak butuh ketenangan, aku nggak butuh kedamaian, aku perlu duit. Apalagi zaman sekarang. Ya. Seringkali mungkin saudara pernah seringkali buka YouTube ya. Sudah saya pernah sampaikan, ada orang memberikan sesuatu. Yang satu ini Alkitab ya, tapi dibungkus begitu ya. Yang satu ini mungkin mainan atau uang atau HP. Ayo pilih mana? Dipanggil aku. Ya, misalnya gue datang. Ayo pilih mana? Ini Alkitab, ini HP yang tercanggih. Pilih mana Nel? Oh iya toh. Ya kalau betul-betul pilih Alkitab tuh. Tapi kalau orang dunia pilih mana? Yang pilih HP gitu, biru lagi. Apalagi HP-nya Amerika, ya 10 juta ke atas. Sudah kita gaji kaya, aku perlu HP-an loh. Ya. Itu hitung-hitungannya 1.000. Kalau disuruh milih, ya. Mungkin 1.000 yang pilih HP, laptop, jam, tangan dan sebagainya. Yang pilih Alkitab berapa? Ya, saya pernah lihat itu sekali ya. Ada anak perempuan disuruh milih, yang lain milih yang ini ya, ada HP, laptop, ada golekan bagus. Tapi anak perempuan ini, ada perempuan yang anak miskin gitu ya, pilih Alkitab. Ya. Setelah Alkitabnya dibawa pergi, dia berdiri satu tempat, dia duduk di atas pohon yang roboh. Dia buka Alkitabnya, di dalamnya ada apa? Ada amplopnya. Amplopnya itu bukan hanya isi duit, ada isi tulisan, kamu juga dapat HP, dapat golekan ini, dapat laptop ini, dapat ini. Di dalam Alkitab itu isinya semua yang ada di sebelah kanan itu tadi. Untung mana? Ya untung mana ini. Yang lain cuma dapat satu toh. HP ya sudah. Ini ada dapat Yesus, dapat Alkitab, dapat Allah, dapat Yesus, dapat segala isinya yang ada. Saudara pilih mana? Pilihlah firman Allah. Amin. Di dalamnya itu ada semuanya. Tinggal Tuhan mau berikan kemuliaan, kehormatan, pengagungan, segala macam itu nanti diberikan. Memang butuh waktu. Ya butuh waktu, ujuk-ujuk. Semua itu ya, tidak ada barang ujuk-ujuk, tidak ada barang instan di dalam Tuhan. Kalau iblis kasih instan. Oh nyembah aku saiki. Tapi Yesus nyembah aku ya nyembah. Tidak dikasih langsung. Nyembahnya ini perlu diuji. Ini nyembah perkara apa ya? Motifnya apa dia menyembah? Dia menyembah dengan ketulusan, kesucian, kemurnian, ketekunan, kesetiaan. Baru Tuhan beri. Dan yang pemberian Tuhan ini langgeng. Amin. Kalau yang dari iblis instan, begitu ada hilang, habis. Tapi yang dari Tuhan itu bisa bertahan lama, bahkan kekal. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua yaitu kemuliaan itu melalui penderitaan. Pepatah dunia bilang tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Indonesia merdeka, ujug-ujug, oh banyak yang mati, banyak tumpah darah, ya, haleluya. Jadi Tuhan itu mau mempermuliakan kita semua, namun harus lewat proses, ya. Proses masing-masing. Setiap orang itu prosesnya berbeda, ya. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan tidak mencobai atau menguji lebih daripada kekuatan kita, ya. Dan prosesnya itu macam-macam.
untuk masuk dalam kemuliaan. Ya. Dan dalam proses itu kita harus bisa melihat yang kekal, ya. Jangan hanya melihat yang sementara. Kita mau menderita, mau diproses, itu bukan hanya untuk yang sementara, supaya Tuhan memberkati jasmani, sakit sembuh, itu boleh-boleh saja. Ya, miskin jadi kaya, boleh-boleh saja. Tapi itu semua cuma sebentar, untuk sementara. Tapi kita harus bisa melihat yang apa? Yang kekal. Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini yang kita kejar. Kemuliaan. Penderitaan kita sementara. Ya, umur 70, 80 mungkin tidak sampai segitu kita sudah mati. Ya. Kita menderita karena Kristus, kita bertahan, ya. Menghadapi kesulitan, kesukaran, kekurangan, kita bertahan, tetap percaya Yesus, tetap mengandalkan Yesus, tidak mengandalkan manusia. Banyak resiko, apalagi berkeluarga. Jadi zaman sekarang ini musim kesulitan, kesukaran, kekurangan uang, saling menyalahkan, saling ya, pokoknya ya pertengkaran terjadi. Anak butuh ini, orang tua tidak bisa. Orang tua bisa diancam, dibunuh. Itu terjadi di mana-mana. Saat ini pencurian tambah parah. Ya. Pencurian sepeda motor sekarang ini seperti mencuri sepeda. Sepeda biasa, sepeda engkol. Sudah hilang, jangan harap ketemu. Ya, jangan harap. Pagar sudah dikunci, mobil, sepeda motor, mobil sudah dikunci, bisa hilang. Sebab itu kita kembali minta pertolongan, perlindungan Tuhan. Tidak cukup, kunci ganda, bagus ganda. Namanya pepatah bilang, maling ngambil polisi, pinter apa? Pinter siapa? Sudah digembok, sudah dikunci, sudah dikasih alarm, dikasih ini tuh, malingnya lebih pinter. Dia kan juga belajar terus. Jadi sekarang, mari penderitaan zaman sekarang ini makin sulit, makin sukar. Kita terus diuji, iman kita yang nomor satu. Ya, iman kita untuk kesehatan kita perlu iman. Ya. Untuk keuangan, kebutuhan kita perlu iman. Ya. Haleluya. Kita lihat Abraham, Ayub, Yusuf itu ya diuji, ya, iman percayanya. Ayub itu diuji dalam segala perkara, dari anak, istri, harta, tubuhnya sendiri, diproses semua. Haleluya. Yusuf bisa dimuliakan begitu tinggi, jadi orang nomor satunya Mesir. Itu prosesnya juga berat. Dimasukkan sumur, dijual, masuk penjara. Waduh, nangis terus istilahnya itu. Sampai akhirnya Tuhan pakai dia, Tuhan memuliakan dia. Haleluya. Juga Daniel, ya. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego itu dimuliakan Tuhan. Raja itu sampai nyembah dia. Karena apa? Dia punya komitmen, tidak mau menajiskan tubuhnya, tidak mau makan santapannya raja. Ya, haleluya. Dilarang berdoa, dia tetap berdoa. Resikonya mati. Ya. Jadi untuk masuk kemuliaan itu mau tidak mau lewat sengsara. Tapi tidak usah khawatir. Ya, Tuhan bilang apa? Ada pujian mengatakan apa? Sengsaraku Engkau yang menghitung. Dihitung itu bukan gratis-gratisan. Setiap penderitaan kita karena Kristus itu dihitung. Air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Amin. Ditampung, dihitung. Luar biasa.
Berapa banyak kita nangis sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Gitu. Lewat penderitaan kita nangis sama Tuhan, lewat tekanan kita nangis sama Tuhan, lewat kebutuhan-kebutuhan pokok kita nangis sama Tuhan. Itu dihitung. Haleluya. Mungkin saat ini belum terjawab. Nanti tiba satu saatnya Tuhan berkati dengan rapelan. Seperti rapelan aku. Geruduk sampai bingung. Seperti Yusuf mengumpulkan gandum di seluruh Mesir sampai tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung tuh zaman dulu udah ada kalkulator, saudara ya. Itu nilai apa? Berapa digit itu? Ya. 1 juta itu nolnya 6. Nolnya 9 itu berapa? 1 miliar berapa? 1000 juta. 1 M. Ya. 9 nolnya 9 itu 1 M. Kalau nolnya 12 itu 1 T. Itu sudah tidak bisa dihitung. Gandumnya di Mesir tidak terhitung. Haleluya. Jadi Tuhan bisa memberi secara luar biasa lewat penderitaan. Haleluya. Kita tidak usah takut ya, nggak usah takut. Saat ini kita mengalami pencobaan. Firman Allah mengatakan 1 Korintus 10 ayat 13 itu pencobaan yang biasa. Banyak orang kena. Bukan hanya orang tidak percaya, orang percaya pun dalam situasi seperti ini bisa mengalami seperti itu. Tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Nyanyikan puji-pujian, ya. Sembahyang nanti kekuatan dari Tuhan itu turun. Roh Kudus itu memenuhi kita. Bisa ada sukacita, bisa nyanyi, tapi tadi saya sudah katakan, iblis bisa menyerang lagi. Kalau kita kosong, diserang lagi. Ada nyanyi pujian apa? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, timbul itu terima sukacita surga. Tapi ingat, iblis itu tidak tinggal diam. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum, dia cari. Oh, ini sudah tidak penuh Roh Kudus lagi, diserang, ya. Pikirannya diserang, penglihatannya diserang, lihat ini loh, ya, habis semua loh ya. Ayo, kayak apa ini? Bingung enggak? Khawatir enggak? Diserang lagi. Sebab itu kontak sama Tuhan itu enggak bisa berhenti. Menyembah Tuhan, oh haleluya, Tuhan tolong, haleluya. Haleluya, untuk terima kemuliaan lewat penderitaan. Yang mau menderitakanlah Kristus, haleluya. Dia melengkapi, dia mendoakan kita. Baca firman Allah. Yohanes 17 itu dikatakan, kalau sudah baca semua, kita didoakan oleh Tuhan. Kita tumbuh jadi miliknya Tuhan. Didoakan, bukan semua orang didoakan, tapi miliknya didoakan, dilindungi, dijaga, dipelihara. Kurang apa? Ya, itu baca Yohanes 17. Jadi penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi orang percaya. Ya. Immanuel, ya. Matius 1 ayat 23. Haleluya. Kemudian Matius yang terakhir, ya, ayat yang terakhir dikatakan Tuhan beserta kita. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia terus menopang saudara dan saya. Haleluya. Dan kita bersyukur, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kemuliaan yang daripada Tuhan itu perlu kita, bukan hanya kita percayai, tapi kemuliaan yang dari Tuhan itu perlu kita melihat dan mengalami. Haleluya. Itu membuat kita ya, semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Bukan melihat atau mendengar kesaksian, orang itu ditolong Tuhan ya, orang itu diberkati Tuhan. Ya bagus kalau ada kesaksian seperti itu. Tapi biasanya kesaksian itu kurang komplit. Ya. Yang disaksikan cuma ya, pertolongannya Tuhan toh. Ya. Puji Tuhan, ya, kreditku keluar. Ya.
utangnya keluar, puji Tuhan. Itu kredit itu kan tidak gampang juga loh. Minta kredit keluar, puji Tuhan. Loh, dapat utangan kok puji Tuhan. Ceritanya kayak apa? Orang bilang, oh haleluya, yang tidak ngerti, oh puji Tuhan. Wis salah gak karu-karuan salah nih, dapat utangan puji Tuhan. Padahal firman Allah mengatakan apa? Jangan berhutang. Oh, ini dapat utangan puji Tuhan. Puji Tuhan, aku iso bangun rumah, aku iso dagang ini yo. Oh, duit tekan di utang. Aduh. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan semua. Wah, ini aliran sesat ya. Nah, jadi kesaksian itu ya, kita harus olah lagi ya. Ojo diemplok mentah-mentah. Belum tentu betul kesaksian itu. Jadi kita perlu melihat kemuliaan Tuhan itu, melihat dan merasakan sendiri dalam jalur yang benar. Ya. Seperti itu ya, seperti di perjamuan Kana, pernikahan di Kana itu, Yohanes pasal 2 ayat 9. Waktu kehabisan air anggur, Ibu Maria bilang sama Yesus, ini kentekan air anggur. Kemudian Ibu Maria bilang sama pelayannya, ini ada tempayan ini cedok, isi penuh. Diisi, namanya pembantu ya. Dah, bawa ke pimpinan pesta. Sampai di mukanya pimpinan pesta, dicedok, dicipi. Loh, anggur ini kok enak nemen. Dia lapor sama yang menikah. Kamu tuh kok mengeluarkan anggur yang enak kok belakangan. Biasanya yang enak itu biasanya pertama dikasih yang enak, yang sudah mau habis baru dikasih yang enggak enak. Tapi kamu kok nyimpen anggur yang enak sampai sekarang? Ya, yang pimpinan pesta ini tidak tahu dari mana ini anggur. Oh, tadi habis kok. Yang melihat siapa? Yang melihat pelayan yang nyedok tadi. Diperintahkan sama Ibu Maria, ayo cedok, isi penuh, bawa ke pimpinan, dicipi. Pimpinannya bilang, enak nemenan. Nah, jadi kita ini harus jadi pelayan Tuhan seperti ini, melihat cara kerja Tuhan dan ikut merasakan. Kira-kira pelayan yang nyedok anggur ini apa enggak ngicipi sih? Yang pasti ngicipi, iya toh. Iya, lebih enak ya daripada yang pertama tadi, yang sudah habis. Jadi Tuhan ingin kita itu ikut Tuhan ya, melihat kemuliaan Allah, ya, kemudian juga mengalami ya, Yohanes 2 ayat 9, melihat dan mengalami. Juga apa? 5 roti 2 ikan. Kalau dikatakan 5.000 orang ya, yang makan, itu kira-kira kalau dikumpulkan Yesus di sini 5.000 melilingi ini, kira-kira jauhnya seberapa? Yang sana kan tidak kelihatan. Tapi yang dekat sama Yesus tadi bawa 5 roti 2 ikan ini, melihat 5 roti 2 ikan ya, diangkat, didoakan berkat, kemudian dibagi-bagi, dan tempe. Sepertinya ikannya itu muncul terus ya. Rotinya muncul, ikannya muncul. Itu mereka yang dekat Yesus, mereka melihat dan makan, merasakan, kenyang. Tapi rotinya itu 5 roti kok udah habis-habis, diteruskan dibagi sampai pojok sana, nggak habis. Ya, jadi ini ya, orang-orang banyak melihat dan merasakan. Tuhan ingin kita seperti itu, amin. Jangan melihat tok, tapi melihat dan mengalami. Ya, haleluya. Baik, biarlah saudaraku, kita semua juga mengalami, melihat, merasakan, mengalami, sehingga kita bisa bersaksi. Ya. Jadi saksi itu tidak perlu, ya, perlu menyaksikan tentang pribadi Yesus, perlu. Tapi menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita itu juga perlu.
supaya orang bisa melihat Yesus ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita dimuliakan oleh Tuhan, diberkati, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, macam-macam, ditolong Tuhan. Itu gunanya apa? Untuk memuliakan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Nanti orang tanya, loh, orang ini kesaksiannya kok indah, kok bagus-bagus ya, kok luar biasa. Wong apa itu? Wong Kristen. Pengikutnya siapa? Pengikutnya Yesus. Ya, jadi saudaraku, mari kita siap dimuliakan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan ini ya, di dalam ikut Tuhan pasti ada penderitaan, tapi dikatakan apa? Penderitaan ringan. Ya. Ringan. Ya. Kalau kita pikir kayak aku abot ya, jangan lihat buat diri kita sendiri. Lihat orang lain di sekitar kita yang lebih menderita daripada kita. Kemudian kalau kita melihat orang lain lebih menderita, kita ngomong apa? Iya, awak dhewe enak, si iso turu di jero omah misalnya seperti itu. Mereka tidak punya tempat. Orang lain tidak punya kerjaan, aku masih ada dapat kerjaan. Walaupun bayarannya tidak cukup, yang lain tidak dapat kerjaan. Jadi kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, nersolo terus, tidak ada mari ini. Ya, kita bisa melihat sekeliling kita. Kita bisa melihat penderitaan Yesus seberapa besar. Kita bisa melihat orang-orang yang dimuliakan, betapa menderitanya mereka sampai mereka dimuliakan. Ya, walaupun orang-orang perjanjian baru ini seringkali kita melihat rata-rata banyak yang miskin. Ya. Petrus, Yakobus, Yohanes, 12 murid itu tidak ada ditonjolkan. Oh, di rumahnya itu Mercy-nya 5, ya, gudangnya berapa, pabriknya tidak ada. Mereka meninggalkan istri, anak, dicukupi oleh Tuhan, sudah cuma itu. Bahkan mereka para rasul ini mati syahid. Mati ada yang mungkin dipotong, digoreng, macam-macam, dilempari batu seperti Stefanus. Itu kemuliaan mereka. Nanti di surga memerintah bersama Tuhan. Haleluya. Jadi penderitaan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Tuhan ingin ya, kalau bisa, kalau kita mampu menerima, kita mulia di dunia terus sampai ke surga. Ya. Mungkin mulianya tidak besar-besar, tidak ngetok-ngetok, tapi orang bisa melihat ya, kita dipermuliakan oleh Tuhan. Ya. Kehidupan sederhana, hidup kudus, hidup suci, ya, itu nanti orang bisa melihat orang ini diberkati Tuhan. Amin. Walaupun sederhana, uripe tentrem ayem, ya, keluarganya bisa bersatu. Itu sudah satu kemuliaan. Ya, jadi kemuliaan itu tidak tunggu kalau Mercy-nya jengkel 3, rumahnya tingkat 10 baru itu kemuliaan, tidak. Dengan apa adanya yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri, kita nikmati. Ada kerukunan, tentrem ayem, itu sudah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Firman Allah sampai di sini selaku ya. Kita ingat bahwa kemuliaan itu Tuhan berikan untuk kita dari dunia ini sampai yang kekal di surga. Haleluya. Sebab itu saat ini kita mengalami apapun, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nanti Roh Kudus memberikan kita semua penjelasan yang lebih dalam lagi. Ya. Mari kita berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Haleluya. Keterbatasan waktu dan sebagainya, Tuhan tolong berikan urapan-Mu Tuhan.
berikan pengertian tambahan bagi kami semua lewat YouTube sebentar sore yang bisa dibagikan, bisa dibaca ulang. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat akal budi, urapan-Mu terus memenuhi kehidupan kami, sehingga saat kami menanti dipermuliakan oleh Tuhan, kami tetap dalam kesucian, kekudusan, dalam ketaatan, kesetiaan, tetap bisa bersyukur, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, sabar menanti waktunya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, haleluya. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Tuhan memberikan tepat pada waktunya bagi orang yang taat setia kepada Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab Tuhan, haleluya, yang sudah memberikan kekuatan kepada kami semua. Dan kami juga terus tekun membaca firman-Mu, sebab dalam pembacaan firman-Mu kami diberi pengertian, kami diberi kekuatan, penghiburan, pertolongan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Sempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini, urapi kami semua, hari demi hari, waktu lewat waktu, kami tetap, haleluya, bersekutu dengan Tuhan, bersatu, bergandeng erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang sakit, ada masalah, persoalan, kebutuhan dan sebagainya, Tuhan tolong kasihani mereka, beri kesempatan bagi mereka untuk minggu-minggu mendatang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya. Dan kami berdoa, Tuhan berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai maranatha. Terima kasih Tuhan. Korban dan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya Tuhan, itu sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan sudah mereka terima dalam kehidupan mereka sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau melanjutkan kasih setiamu, haleluya, sampai pada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.